Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran tematik di hari Senin ini ya. Semoga kalian tetap sehat selalu dan tetap semangat untuk berbuat kebaikan. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4. Mohon disimak dan didengarkan baik-baik. Kita mulai saja pembelajarannya. Sebelumnya, kamu telah belajar tentang permainan bakyak. Menarik bukan? Nah, kemarin kita sudah belajar ya. Kamu tentunya senang dapat mencobanya. Permainan tradisional lain yang cukup menarik adalah engklek. Mungkin nama lain di tempat kamu bukan engklek ya. Ada juga yang Bapak kenal namanya demprak. Tahukah kamu permainan ini? Ayo kita coba bersama. Kita lihat tampilannya selanjutnya. Nah, ini permainan engklek. Permainan yang dilakukan di atas tanah dan dengan menggunakan gambar bangun datar ya. Kita lihat apa itu permainan engklek. Pernahkah kamu bermain engklek? Insya Allah kamu pasti pernah bermain. Walaupun nama permainan tersebut kamu mengenal dengan nama yang berbeda. Permainan engklek adalah permainan tradisional yang sangat banyak dimainkan oleh anak-anak Indonesia. Engklek merupakan permainan lompat pada bidang datar di atas tanah. Permainan ini biasa dimainkan oleh 2-5 orang. Mari kita lihat cara bermainnya. Jelas ya bagaimana yang ditampilkan di layar. Teman-teman atau anak-anak sekolah lain sedang bermain engklek. Seperti itu ya gambarnya. Kita lihat cara bermainnya. Permainan engklek, jumlah pemainnya itu 2-5 orang. Peralatannya ada yang disebut namanya gacuk atau pecahan genteng ya, atau bisa kita ambil pecahan batu ya yang gepeng bentuknya. Yang kedua, kapur atau tepung untuk membuat batas garisnya atau garis batasnya. Cara bermainnya, lompatlah dengan menggunakan satu kaki di setiap petak-petak yang telah digambar. Siapkanlah gacuk sebelum bermain. Lemparlah gacuk ke salah satu petak. Petak yang ada gacuknya tidak boleh diinjak atau ditempati oleh setiap pemain. Lompatlah ke petak berikutnya dengan satu kaki, mengelilingi petak-petak yang ada. Pilihlah sebuah petak yang dijadikan sawah setelah menyelesaikan satu putaran. Petak itu boleh diinjak dengan dua kaki. Pemain lain tidak boleh menginjak petak itu selama permainan. Pemain yang memiliki sawah yang paling banyak adalah pemenangnya. Nah, jadi intinya bermain engklek ini adalah bermain merebut daerah. Yang paling banyak daerahnya adalah yang menjadi pemenang. Permainan engklek memerlukan keterampilan lokomotor. Apa itu keterampilan lokomotor? Adalah kemampuan untuk melakukan gerakan tubuh sehingga seluruh tubuh berpindah tempat. Kamu pasti bisa. Permainan engklek ini menggunakan keterampilan berjalan, berlari, serta melompat. Keterampilan lokomotor sangat penting mengukur kemampuan kamu, yaitu kemampuan motorik. Nah, kamu bisa cari ya kemampuan motorik adalah, nah ini kemampuan motorik itu tidak usah tidak usah dicari ya, itu ada di kalau Bapak jelaskan adalah kemampuan yang mengembangkan, yang membuat tumbuh kembang kamu ya. Ini belum dilengkapi saja tulisannya. Jadi kemampuan yang membuat tumbuh kembang kamu sebagai siswa, sebagai anak ya, seperti itu. Selanjutnya kita lihat ayo membaca. Ayo membaca ini ada di buku kamu ya, di pembelajaran ketiga. Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias.
Tradisi melompati batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, setelah Bapak bacakan teks bacaan ini, kalian bisa melihat bagaimana cara mengisi gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Bapak yakin kalian sudah bisa dan sudah paham bagaimana mengisi gagasan pokok dan gagasan pendukung ya. Itu ada tugasnya di halaman 148 sampai 150. Kita lihat yang sudah Bapak tuliskan di sini. Gagasan pokok paragraf 1 itu Bapak sudah tuliskan adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Nah, kamu bisa tulis ya di halaman itu ya, di halaman 148. Nanti gagasan pokok seperti itu, lalu lengkapi gagasan pendukungnya ya. Jadi setelah gagasan pokok didapat, pasti yang bawahnya itu adalah gagasan pendukung. Paragraf kedua juga sudah dapat gagasan pokoknya, nanti kamu tinggal tulis gagasan pendukungnya. Lalu yang ketiga juga sudah dapat gagasan pokoknya, tinggal gagasan pendukungnya ini tidak ada karena paragrafnya hanya singkat, satu kalimat saja. Otomatis yang menjadi gagasan pokok adalah tulisan pertama, tidak ada gagasan pendukungnya. Selanjutnya, setelah kita belajar tadi permainan engklek, lalu gagasan pokok dan pendukung, kita akan mengenal pemantulan dan penyerapan bunyi. Seperti kita ketahui bersama bahwa bunyi suara kereta api yang sedang melintas, suara kicauan burung, dan suara orang mendengkur sangat jelas berbeda. Bunyi sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Saat kita tidak bersuara pun akan menghasilkan bunyi. Bunyi merupakan hasil dari getaran suatu benda yang merambat dalam bentuk gelombang. Oleh karena itu, bunyi sering disebut sebagai gelombang bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda-benda yang bergetar. Nah, inilah penjelasan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sekarang kita lihat pemantulan bunyi. Bunyi merupakan suatu gelombang sehingga bunyi mengalami pemantulan. Berikut ini adalah jenis-jenis bunyi pantul. Nah, jadi bunyi pantul ini ada jenisnya. Yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Bunyi ini terjadi apabila sumber bunyi mempunyai jarak yang sangat dekat dengan dinding pemantulnya. Dengan demikian, bunyi pantulnya akan terdengar jelas dan bersamaan dengan bunyi aslinya. Contohnya adalah suara seseorang yang berada di dalam ruangan kecil akan terdengar jelas. Nah, ini namanya bunyi asli, ya. Lalu yang kedua ada istilah gaung. Kamu bisa lihat di buku paket kamu halaman 152 ya. Di sini ada istilah gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar hampir bersamaan dengan bunyi asli, sehingga bunyi terpantul berulang-ulang. Gaung terjadi jika bunyi dipantulkan pada permukaan yang keras. Contoh gaung ini biasanya ada di dalam bioskop ya, atau di ruangan tertutup yang memang dindingnya dilapisin oleh peredam bunyi. Makanya nanti akan timbul gaung. Untuk menghindari terjadinya gaung, maka dinding di dalam bioskop atau gedung konser dilapisi oleh bahan-bahan yang lunak seperti karpet, busa karet, dan gabus. Nanti kamu bisa lihat ya halaman 152, 153 penjelasannya juga. Lalu yang ketiga, bunyi pantulnya adalah gema. Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena jarak antara sumber bunyi dengan dinding pemantulnya. Contohnya adalah bunyi pantul yang dihasilkan oleh dinding antar bangunan dan dasar suatu ruangan. Itu dari pembelajaran 3. Sekarang dari pembelajaran 4, kamu masuk tentang kerja sama. Siti dan teman-temannya selalu mengajarkan kita untuk tetap bekerja sama dalam keberagaman. Ayo kita cari tahu cerita mereka. Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih.
Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, setelah teks bacaan yang telah Bapak baca ini, kalian bisa isi ya, diskusikan jenis bantuan apa yang cocok diberikan kepada Bu Mimin. Nanti kalian tulis hasil diskusi kalian di buku paket kalian halaman 155. Jadi tugasnya sudah terlihat 2 ya. Menulis gagasan pokok dan pendukung di pembelajaran 3. Lalu di pembelajaran 4-nya menulis hasil diskusi. Selanjutnya setelah kita belajar tentang kerjasama, permainan engklek, lalu tadi gagasan pokok dan pendukung, Bapak akan mengenalkan sedikit tentang matematika ya. Matematika ini kalian sudah paham dan sudah ada gurunya yang membidangi pelajaran tersebut. Tapi Bapak akan singgung sedikit di sini saja karena ini muatan tematik dan ada di buku tematik. Di sini segitiga yang pertama kalian bisa tuliskan segitiga sembarang. Kenapa segitiga sembarang? Alasannya kita bisa melihat besar sudutnya ya, karena sudut yang dimiliki pada segitiga tersebut berbeda-beda, tidak sama. Lalu yang kedua adalah segitiga sama kaki. Nah, alasannya karena memiliki 2 kaki yang besar sudutnya sama. Yang ketiga adalah segitiga siku-siku karena memiliki salah satu sudut siku-siku di salah satu titik sudutnya. Yaitu besarnya berapa? 90 derajat. Yang terakhir itu adalah segitiga sama kaki juga ya. Oke, itu besar sudut pada segitiga. Dan terakhir ini menjelaskan tentang menghitung salah satu besar sudut segitiga. Di sini ada ditampakkan sudut segitiga siku-siku. 2 sudut sudah diketahui, sedangkan salah satu sudutnya belum diketahui. Bapak kasih informasi ya. Jadi sudut segitiga ini nilainya totalnya itu jumlahnya 180 derajat. Berarti tinggal kamu kurangi saja. Untuk menghitung besar sudut salah satunya ini 180 dikurangi 90 tambah 30. Jadi 180 derajat dikurang 120 dapat 60 derajat. Oke, itu saja penjelasan dari Bapak tentang materi pembelajaran tematik 3 dan 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jika ada yang kurang jelas bisa wapri Bapak ya, WhatsApp Bapak tentang materi tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.